Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang ditentukan minggu ini tidak asing lagi bagi kita di bawah perikop hal kekhawatiran. Mengawali tema minggu ini tentang hidup yang penuh kekhawatiran, ada sebuah ilustrasi. Di suatu daerah ada seorang ibu yang punya 2 orang anak gadis. Nah, 2 orang anak gadis ini sukses. Yang sulung dia punya usaha payung. Yang satu yang bungsu punya usaha es. Keduanya sukses. Setiap hari ibu selalu cemas, juga sedih. Akhirnya dia selalu sakit-sakitan karena memikirkan nasib dan usaha kedua anak gadisnya. Kalau hari mendung dan datang hujan, dia khawatir. Kalau usaha es dari si bungsu tidak laku. Kalau hari panas, dia khawatir. Kalau atau jangan-jangan usaha payung dari anaknya yang sulung tidak laku. Ibu ini melewati sepanjang hari dengan penuh kekhawatiran. Dia tidak melihat sisi positif dari setiap hari yang dia lalui. Ya, semestinya dia bersyukur. Bila hari hujan ada berkat karena usaha si payung, karena usaha payung si gadis sulung mendatangkan uang. Atau bila hari panas ada berkat yang datang karena usaha es si bungsu juga mendatangkan uang. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita dapat menambahkan banyak hal lagi. Dalam kehidupan kita juga sering mengalami yang namanya khawatir. Kekhawatiran selalu datang kapan saja. Seberapa sering Bapak Ibu saudara-saudara dan saya merasa khawatir di dalam kehidupan ini? Misalnya ya tentang masa depan, tentang keluarga, tentang studi, pekerjaan, kondisi keuangan, kesehatan, dan banyak lainnya. Kita bisa tambah misalnya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi. Orang tua di kampung, di daerah yang jauh dari kita juga punya kekhawatiran. Kira-kira kita punya anak, nona, anak nyong nih, mereka bisa bawa diri dengan baik kok di kampus, di rumah, di tempat kos. Mereka punya uang, bisa mereka kelola dengan baik kok, cukup 1 bulan. Mengingat ini anak manja. Begitu juga kita, orang tua di kampung, ada sehat kok, bisa mendukung kita punya studi kok, mengirim kita punya keperluan sehari-hari dan seterusnya. Di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan juga serba kekurangan. Waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Mereka berada di bawah tekanan penguasa setempat yang bekerja, yang menjalankan roda pemerintahan, tidak mengupayakan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat atau bangsa Israel membuat kehidupan mereka sulit dan menderita. Sementara pada sisi lain terdapat kelompok masyarakat sebagai golongan orang kaya, katakanlah bila orang kaya atau orang yang berpunya, yang hidup bekerja keras, menimbun harta, tidak peduli dengan sesama. Mereka hidup untuk diri sendiri karena khawatir menghadapi hari esok. Ada banyak orang bilang, ya nanti tunggu kalau saya sudah bekerja, saya sukses, nanti saya perhatikan kehidupan orang susah. Tapi kenyataannya ketika dia sukses, memiliki banyak harta benda, dia tetap merasa kekurangan. Bahkan dia juga sulit untuk memberikan kepada sesama yang berkekurangan. Nah, dalam hidup seperti itu, Yesus dalam khotbahnya di atas bukit mengajarkan para murid dan para pendengarnya. Dalam bacaan tadi mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 25. Terdapat kata karena itu sebagai kata sambung yang punya kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 19 sampai 24 di bawah perikop hal mengumpulkan harta. Lalu menyusul penegasan Yesus di dalam ayat 21. Saya baca di sini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi setelah itu baru Yesus berkata kepada para murid dalam ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Jadi konteksnya jelas. Orang mengumpulkan uang, harta, kekayaan karena khawatir. Mari kita lihat lagi dalam ayat atau nats paralel dalam perikop kita Matius. Di situ ada tulis Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 31. Menurut versi Lukas atau penulis Lukas, sebelum Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, Yesus berbicara tentang orang kaya dalam mengumpulkan harta tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Yesus mengecam orang kaya yang bekerja keras, menimbun harta dan kekayaannya di lumbung-lumbung. Ayat pasal 12 itu. Lalu berkata kepada jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu sikap orang kaya terhadap harta bendanya. Bahkan orang kaya tersebut di dalam Lukas pasal 12 tadi menjadikan kekayaannya sebagai Tuhan, dalam hal ini Mamon, karena dilandasi oleh rasa khawatir yang berlebihan. Di sini yang Yesus sorot adalah kerja keras untuk makan, minum, pakaian, kumpul dan timbun harta benda, bersenang-senang lalu lupa untuk hidup kaya di hadapan Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Artinya Yesus mau bilang kepada para murid, sebagai murid Tuhan boleh kerja keras, makan, minum, dapat pakaian, penuhi kebutuhan lain, tetapi tidak karena rasa khawatir lalu lupa akan Tuhan. Mengapa? Sebab Bapa pelihara hidup ini dengan sempurna. Jadi bukan tidak bekerja yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi bekerja dengan motif utama khawatir dan melupakan Tuhan, itu yang Yesus soroti. Bahkan Yesus mengulangi sampai 4 kali dalam bacaan kita kalimat perintah kepada para murid, janganlah kamu khawatir dalam hidup ini. Mengapa? Sebab ada bahaya juga yang bisa timbul kalau orang berada di dalam penjara kekhawatiran. Karena dia berlebihan khawatir, akhirnya membuat dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, bisa saja seseorang berpikir seolah-olah kita yang atur hidup dan masa depan. Kita berpikir seolah-olah hidup ini akan berakhir kalau tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan lagi. Seperti uang, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Kekhawatiran akan kecukupan sehari-hari bisa juga membuat orang jadi lupa bahwa kehidupan semua makhluk hidup di dalam dunia ini adalah anugerah atau karunia Tuhan yang sangat berharga. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan hidup para murid jauh lebih berharga dari burung pipit dan bunga bakung. Bunga bakung ini bunga lili yang putih itu biasa tumbuh di lembah, di padang, di daerah Israel sana. Nah, para murid dibandingkan dengan burung pipit, dengan bunga bakung, jauh lebih berharga. Para murid adalah kepunyaan Allah. Semestinya mereka tidak perlu khawatir karena memiliki Tuhan Yesus sang pemilik kehidupan. Bagi Yesus, justru orang harus merasa khawatir akan kerajaan Allah dan kebenarannya yang tidak dialami di dalam hidup. Sebab itu tanda bahwa ia adalah orang yang percaya atau beriman kepada Yesus. Mencari kerajaan Allah maksudnya atau berarti mengupayakan
perwujudan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera Allah di dalam dunia ini, di dalam kehidupan keseharian. Kekhawatiran akan kecukupan sehari-hari juga dapat merusak iman, kepercayaan kepada Tuhan. Juga dapat menghilangkan kegembiraan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup. Bukan hanya itu saja, kekhawatiran juga bisa memperburuk kesehatan. Banyak artikel menjelaskan kadang pasien dia sakit mah, yang diobati bukan mahnya, tetapi dia diberi motivasi untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam dirinya, permasalahan pribadi kah dengan sesama, yang seringkali membuat seseorang menjadi sakit mah, mempengaruhi sistem saraf seseorang, juga mempengaruhi organ pencernaan seseorang. Ya memang lebih jauh lagi ya bisa stres, bahkan stroke juga, apalagi dia terpendam. Nah, rasa khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Kita akui, siapapun kita mengalami kekhawatiran itu manusiawi. Bahkan dalam kadar tertentu, rasa khawatir juga diperlukan. Rasa khawatir yang sewajarnya membuat kita jadi mawas diri. Kita berjaga-jaga, juga berusaha untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik dari sekarang. Kalau kita khawatir gagal ujian misalnya, seorang mahasiswa-mahasiswi, maka kita akan giat mempersiapkan diri untuk ujian itu dengan belajar. Kita mengelola waktu secara baik supaya mendapatkan nilai baik, kita lulus, kita bisa selesai dan menjadi kebanggaan keluarga. Kalau kita khawatir akan pandemi COVID-19 kena pada kita, atau kita bisa tertular oleh virus yang tidak terlihat oleh mata itu, ya maka ya kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita menjaga jarak seseorang dengan yang lain, walaupun itu belum menjamin bahwa kita juga nantinya bisa kena COVID. Yang perkembangannya akhir-akhir ini kita semua sama tahu semakin meningkat. Menjaga jarak dengan seorang dengan yang lain, termasuk juga mengurangi atau menghindari pada kerumunan-kerumunan yang ada. Jadi dalam kadar tertentu rasa khawatir itu bahkan diperlukan. Ketika saya menyusun khotbah ini, saya ingat ini minggu kita pun jemaat nih ada 2 pasang yang mau menikah. Nah, mereka minta untuk kemarin mereka masukkan surat, kalau boleh kita punya anak-anak di UPP Multimedia bisa bantu untuk melaksanakan SOP yang ada. Mereka bersedia, kita punya anak-anak bersedia. Yang menjadi soal ketika acara syukur itu biasa ditandai dengan dansa ini yang bahaya ini. Kalau jarak 1 meter kita dansa, kelihatan sonde enak, rasa sonde enak. Ini dia tambah dekat lebih baik. Nah ini menjadi soal. Ketika itulah kemana kita semprot saja, kok kita steril dulu, kita semprot sebelum dansa supaya kita juga jangan kena, atau seperti apa. Ya ini juga menjadi perhatian kita. Nah di tempat pesta biasa bukan hanya orang yang usia seperti kita saat ini, di gereja kita bisa kasih tahu anak-anak untuk sementara waktu atau orang tua dianjurkan untuk di rumah. Nah kalau di tempat pesta, anak-anak, orang usia 60-an ke atas itu pasti ada. Nah ini seperti apa? Nah ini juga membuat kita khawatir, yang juga ada baiknya juga kita berjaga-jaga toh, sehingga kita bisa menjalani kehidupan, mengelola kehidupan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kekhawatiran juga bisa menjadi buruk dan merusak kehidupan, termasuk kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Membuat iman kita menjadi goyah manakala terjadi secara berlebihan, sehingga membuat kita lupa akan Tuhan sebagai pemelihara hidup yang seharusnya patut kita bersyukur dan cukupkan diri dengan berkat Tuhan yang kita terima tiap-tiap hari. Kadang kita bilang ini sah,
Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya dahulukan Tuhan punya, nanti yang lain-lain Tuhan tambahkan. Bukan berarti kita tidak kerja, kita juga bekerja sambil terus mensyukuri apa yang kita peroleh dalam hidup ini sebagai berkat atau bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Di masa pandemik ini semua bidang mengalami goncangan, terutama kita pun saudara-saudara yang berpenghasilan sebagai buruh, sebagai tukang jasa, juga dalam usaha yang kita geluti, penghasilan mungkin terasa kurang. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan dengan beriman bahwa di hari esok pun ada dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, dan dengan caranya Dia memberi apa yang kita perlukan untuk pelihara hidup kita. Dalam ayat terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarlah Tuhan menolong kita dengan roh-Nya untuk senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, sambil berharap dan menyerahkan hidup pada pemeliharaannya. Amin.